Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang onsite, yang hadir secara fisik di gedung gereja kita ini, maupun saudara-saudara yang terkasih yang ada di rumah, di tempat masing-masing secara online. Shalom. Hari ini buat saya secara pribadi menjadi hari yang sangat bersukacita, bersyukur, karena pertama sekali saya menginjakkan kaki ke Pekanbaru ini dulu tahun 1973, kelas 2 SMP. Saya dibawa oleh bapak saya berkunjung ke rumah amang buru saya, Matiu Panjaitan Severisma, dan saya melihat gereja dan masjid ini. Saya yakin ini menjadi ikonnya Pekanbaru dulu, nggak tahu sekarang bagaimana. Menunjukkan NKRI, kerukunan umat beragama. Nah, karena itu Amang Inang, sejak SD saya memang sudah bercita-cita menjadi pendeta. Tapi 50 tahun setelah saya melihat ini, baru saya boleh berdiri di langgatan ini, Amang Inang. Luar biasa sukacita saya. Karena itu saya bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga dari dosen-dosen Sekolah Tinggi Guru Huria Seminari Sipoholon datang menyampaikan permohonan kami dalam kerendahan hati untuk menyentuh hati Amang Inang, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, agar melirik sedikit melihat kepada persamian kita yang sekarang sudah bernama Sekolah Tinggi Guru Huria, yang kalau kita melihat latar belakang sejarah, inilah sekolah sending pertama di Indonesia yang didirikan semula di Parausorat tahun 1868 dan akhirnya bergeser sampai ke istilahnya dulu Sekolah Perdaladalan Guru Sending yang dididik oleh Nomensen CS, yang mahasiswanya dulu harus berjalan kaki pindah-pindah 2 hari di Pacurnapitu, 2 hari di Peyaraja, 2 hari di Seminarium Sipoholon. Dan itulah guru sending yang menghasilkan anak-anak bangsa Batak yang menjadi tokoh-tokoh nasional dulu. Dan sekarang dengan menjadi nama yang baru, Sekolah Tinggi Guru Huria, sudah strata 1 sarjana. Dan mulai tahun ini penerimaan sudah terbuka untuk perempuan. Selama ini mungkin karena dianggap kalau guru huria itu hanya laki-laki. Tapi ini visi dan paradigma yang baru yang dimiliki oleh Evorus kita sekarang. Dan itu yang kami mau sosialisasikan. Kalau ada yang rindu untuk melayani sebagai partohonan tahbisan guru huria,
yang melayani pendidikan gereja. Nah, ini satu paradigma yang baru yang perlu dibenahi oleh HKBP, bahwa gereja juga adalah lembaga pendidikan. Bukan hanya untuk merjamita seperti kami di Langgatan, tetapi membenahi banyak bentuk-bentuk pendidikan, baik formal, non formal maupun informal. Dan itulah satu visi yang baru sehingga dibuka untuk kaum perempuan, supaya gereja kita mulai kembali membenahi lembaga-lembaga pendidikan yang akhir-akhir ini kita melihat banyak kemerosotan karena sudah dinegrikan. Kalau kita lihat terutama di daerah-daerah Tapanuli, di mana ada gereja HKBP selalu ada sekolah di sampingnya. Tapi sayang kalau sekarang sudah menjadi sekolah negeri. Itu dulu milik gereja HKBP. Itulah yang menghasilkan kader-kader bangsa kita ini. Nah, mungkin dengan visi yang baru ini, pimpinan kita yang sekarang mau membangkitkan kembali bidang kependidikan gereja. Itulah makanya mulai tahun ini ada penerimaan juga untuk kaum perempuan. Amang Inang, dalam rangka itulah kedatangan kami kedua jemaat Hang Tua dan Sukajadi. Kami berdelapan dosen, dibagi-bagi tempat untuk kami mensosialisasikan. Tetapi untuk saat ini yang sangat mendesak, itulah kedatangan kami. Walaupun kedatangan yang sangat mendadak. Sebenarnya banyak program yang sedang dibenahi untuk rumah makan atau kamar makan, mensa, rumah dinas dosen, tetapi itu sudah jangka menengah. Tapi yang sangat mendesak untuk kedatangan kami kali ini adalah kami sangat berharap supaya mahasiswa-mahasiswa kita di STGH itu nanti boleh mempunyai keterampilan bermain musik, khususnya keyboard. Kalau dulu katanya organ, ya, organ yang digdayung-dayung itu dibutuhkan 40. Yang sederhana senilai 2,5 juta rupiah satu set. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ada yang punya keyboard yang sudah rusak, kami juga menerima, karena ada juga tenaga teknisnya yang bisa memperbaiki. Karena target kami 40 keyboard dibutuhkan supaya mahasiswa kita itu bisa sekaligus belajar untuk memainkan keyboard musik gereja. Nah, selain itu tentu Amang Inang kami mengharapkan bahwa mahasiswa STGH itu bukan hanya yang dari daerah, tetapi juga dari kota, dari Jakarta, dari Medan, dari Surabaya, dari Pekanbaru ini. Karena memang strata 1 sarjana, mereka diharapkan juga nanti bisa menjadi tenaga kependidikan untuk gereja kita ke depan sebagai partohonan guru huria. Dan tidak lagi melompat setelah martohonan guru huria sekolah pendeta supaya pendeta, bukan itu lagi zamannya. Tetapi tetap partohonan guru huria, tetapi menjadi master dan doktor dalam bidang-bidang kependidikan yang begitu luas. Saya percaya di antara Amang Inang pasti mengerti orang-orang pendidikan bahwa bidang studi pendidikan itu sangat luas. Inilah visi ke depan untuk gereja kita boleh bangkit kembali. Gereja harus membenahi pendidikan yang formal dengan sekolah, non formal dengan berbagai aktivitas-aktivitas kependidikan yang beragam, dan juga yang informal. Nah, karena itu bagi anak-anak kami, pemuda-pemudi yang akan tamat SMA dan sederajat atau yang sudah tamat tetapi selama ini belum kelihatan apa visi misi orientasi hidupnya, mau menjadi apa,
silahkan diutus datang ke STGH untuk dicetak menjadi tenaga pendidikan di gereja, khususnya HKBP. Karena gereja tidak mungkin tidak melaksanakan pendidikan. Demikianlah Amang Inang. Sehubungan dengan itu, maka izinkan kami juga pada kesempatan ini menyampaikan sekedar sedikit buah tangan sebagai cara kami untuk menyapa Amang Inang, Bapak Ibu, saudara-saudara. Nanti di depan konsistori ada kacang goreng yang terkenal dari Sihobu. Silahkan Amang Inang mencicipi, memang sedikit. Hanya 400 bungkus dibagi 2 dengan di Sukajadi. Itulah jalan kami untuk menyapa Amang Inang, dan sedikit banyak juga boleh berpartisipasi. Untuk target minimal kami harapkan 40 keyboard itu boleh diberikan untuk anak-anak kita menjadi terampil di dalam musik gereja. Karena itu Amang Inang, demikianlah saya menyampaikan kedatangan kami ini. Saya Pendeta Bernard Siagian, Inang Boruhu Tauruk. Kami dikaruniai Tuhan 3 anak, 2 laki, 1 perempuan, tapi belum ada yang menikah. Saya sudah hampir pensiun. Begitulah rupanya jalan hidup anak-anak kita sekarang ini ya. Dan Tuhan kiranya memberikan pasangan hidup yang benar-benar dari Tuhan. Dan sedikit saya menitipkan, jika Amang Inang juga berkenan, sejak 5 tahun yang lalu saya mengelola pelayanan firman. Setiap hari saya kirim dari almanak dengan nyanyi 4 suara. Waktu saya di Rawamangun, saya baru pindah dari Rawamangun ke STGH. Ini tahun kelima. Kalau Amang Inang berkenan membuka di Facebook nama saya Bernard Siagian, atau YouTube Suara Injil Ikutlah Yesus. Saudara bisa menikmati pelayanan firman Tuhan setiap hari dengan nyanyian sebagaimana di almanak HKBP, 2 ayat bahasa Indonesia, 2 ayat bahasa Batak dengan 4 suara. Semoga itu juga menjadi model yang kami harapkan juga waktu di Rawamangun, supaya bernyanyi 4 suara, supaya gereja kita betul-betul menjadi suasana nyanyian sorga, dengan menyanyikan buku ende kita, dengan buku nyanyian HKBP itu 4 suara. Itu kami harapkan bisa sedikit banyak memberikan contoh untuk menyanyikan nyanyian-nyanyian gereja kita dengan 4 suara. Saya waktu itu masih di Rawamangun, tetapi yang 3 orang itu jemaat kami di Rawamangun dulu, kami masih terus melakukan itu. Demikian Amang Inang, kiranya berkenan untuk menyampaikan pesan-pesan ini, untuk Amang Inang juga boleh diberkati dengan kehadiran kami. Shalom. Baiklah saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk hari Minggu Jubilate pada hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43. Mari kita mengikuti di dalam hati, saya membacakan untuk kita sekalian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan,
segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kisah Dorkas yang dihidupkan oleh hamba Tuhan Petrus, dalam kisah ini kita berjumpa dengan 3 orang atau 3 tipe manusia yang luar biasa. Pertama, kita melihat bagaimana Dorkas atau Tabita, seorang perempuan yang bekerja menjahit, menyulam, membuat baju, pakaian. Tetapi penyumbang untuk pekerjaan Tuhan dan untuk orang-orang miskin. Dia berdiakonia sebagai seorang perempuan, seorang ibu. Dia memikirkan orang lain. Dari hasil kerjanya, dia memberikan sedekah untuk orang-orang miskin. Dan juga untuk pekerjaan pemberitaan Injil para hamba Tuhan. Karena itu dalam cerita ini, ketika dia meninggal dan ada 2 orang yang diutus untuk menjemput Petrus, Petrus tidak bertanya, "Siapa itu? Aku enggak kenal." Karena memang Petrus dan semua orang yang pada saat itu sebagai pelayan, penginjil, abdi Tuhan, mengenal dia dengan baik. Tentu karena seorang yang sudah memberikan banyak dukungan bagi pekerjaan pemberitaan Injil. Dengan demikian maka kita melihat seorang sosok perempuan yang mendukung pelayanan penginjilan pada waktu itu, yang tidak memikirkan untuk dirinya, tetapi dia bekerja menghasilkan pendapatannya itu adalah untuk orang-orang miskin, untuk pekerjaan pelayanan penginjilan. Adakah masih seperti itu di antara kita, Bang Yenang? Dia bekerja untuk orang miskin, untuk pekerja-pekerja gereja, untuk hamba-hamba Tuhan. Dia tidak berpikir untuk menabung bagi dirinya sendiri. Semoga masih ada yang berkenan, orang-orang percaya yang sungguh bersyukur akan Kristus Juru Selamat yang sudah memberikan jaminan hidup kekal, keselamatan
yang sudah yakin akan kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus kelak di sorga. Apakah Hamang Inang percaya? Percayakah Hamang Inang sudah tersedia tempat bagi kita, bagimu di sorga? Amin. Kalau yang belum mengatakan amin berarti masih ragu-ragu. Inilah yang membuat seorang Kristen itu tidak akan ragu katakan, sobinoto, lihat nantilah, apalagi songon hidup ni tetangga taya teh, insya, titik. Seorang Kristen harus berani katakan, saya yakin pasti masuk sorga. Karena apa? Yesus sudah mati, menebus dosa kita. Bukan karena kita kaya raya, bukan karena kita orang yang beramal baik, bukan karena perbuatan-perbuatan baikmu engkau layak di mata Tuhan. Tetapi karena Yesus sudah mati untuk kita. Yesus sudah mati untukmu, sudah menebus dosa-dosamu. Orang yang tidak yakin akan kehidupan kekal di sorga, manusia seperti inilah yang kita lihat di dunia ini yang bikin kacau dengan segala spekulasi, bahkan sampai tingkat ekstrim. Itu yang berani bom bunuh diri karena yakin dengan cara itu dia masuk sorga. Orang Kristen tidak akan lakukan itu. Karena apa? Yesus sudah menjanjikan hidup kekal. Bukan karena kita baik, tetapi karena Dia yang baik memberikan nyawanya, hidupnya, mati tersalib, menjamin siapa saja yang percaya pasti masuk surga. Inilah tipe Dorcas, beriman akan Injil Yesus Kristus. Dia tidak lagi memikirkan hal-hal yang duniawi untuk dirinya, tetapi dia memakai semua potensi, harta kekayaan, berkat-berkat yang dia peroleh dengan kerja tangannya sendiri untuk membawa orang kepada Tuhan Yesus supaya percaya dan menerima hidup kekal. Luar biasa Amang Inang. Semoga dengan firman Tuhan ini setidak-tidaknya di antara kita ada yang semakin berani menyatakan imannya seperti itu dan melakukan tindakan-tindakan diakoni sosial sebagai kesaksian iman supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Supaya orang percaya apa yang kita katakan, apa yang kita yakini, apa yang kita katakan dalam kesaksian iman. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Yesus Kristus. Bukan hanya mulut kita yang mengatakan percaya, tetapi tindakan nyata perbuatan kita di tengah-tengah masyarakat sekeliling kita akan mengatakan sungguh dia orang yang percaya kepada Yesus. Itulah Dorcas. Yang kedua, orang-orang banyak, ya tentu yang sudah merasakan kebaikan, kemurahan hati seorang yang bernama Dorcas itu. Kita lihat bagaimana orang banyak, bagaimana supaya Dorcas yang mati ini tidak mati. Bahkan kematiannya pun mereka percaya Tuhan akan berikan kembali Dorcas. Apakah Dorcas yang ini atau Dorcas yang lain? Begitu banyak orang membutuhkan orang-orang percaya seperti Dorcas ini. Karena mereka mencari jalan keselamatan. Membutuhkan ada seorang tokoh yang bisa membimbing mereka membawa kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya seperti kami berdiri di langgatan ini, tetapi semua orang percaya. Jika Amang Inang, saudara-saudara seperti Dorcas, saya yakin Indonesia ini tidak akan lama akan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Lakukanlah seperti yang Dorcas lakukan. Maka sekelilingmu, lingkunganmu tidak akan membenci kamu.
Ya mungkin benci karena mereka sudah ada di cekoki politik-politik radikal ya. Tetapi saya yakin orang-orang yang hidup di tengah-tengah kebersamaan itu pasti membutuhkan sentuhan-sentuhan kasih. Siapapun dia. Caranya yang perlu. Jangan membuat mereka direndahkan. Tetapi terhormat mereka. Dan itulah tugas gereja. Melakukan diakoni. Dan tugas setiap orang percaya, lakukan diakoni kepada sekelilingmu, kepada tetanggamu. Supaya mereka percaya apa yang engkau yakini tentang Yesus itu melalui perbuatanmu. Bukan hanya kata-katamu di depan langgatan ini, di depan altar ini. Tetapi perbuatanmu itu akan membuahkan kasih Kristus menyentuh dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak akan sulit untuk mengerti siapa Yesus yang kita percaya itu. Tidak akan sulit. Tapi jangan kita langsung katakan, kau Kristen ya, biar nanti ku kasih. Jangan, gak ada seperti itu. Tapi lakukanlah tindakan kasih seperti Dorcas. Mereka itu pasti akan tertarik. Tanpa kita ajak menjadi Kristen, mereka akan bertanya, bagaimana untuk menjadi seperti engkau? Aku mau. Dan orang-orang yang di sekeliling Dorcas inilah yang melakukan sebuah tindakan yang akhirnya Petrus datang dan menghidupkan kembali Dorcas yang sudah mati itu. Nah, yang kita mau lihat di sini Amang Inang, kalau dalam hukum Taurat orang Yahudi mirip dengan tetangga kita, mereka itu meniru keyahudian itu. Kalau sudah meninggal dunia secepatnya akan dikubur, nggak boleh lama-lama. Tetapi lucunya ini, setelah mayatnya Dorcas dimandikan, dibersihkan, kok dibuat ke ruang atas? Itu janggal. Harusnya segera dibawa ke kubur. Tetapi mereka membawa jenazah Dorcas yang sudah mereka mandikan, mereka sudah rapikan ke ruang atas. Karena mereka tidak mau Dorcas meninggal dunia. Dan masih percaya bahwa akan ada mujizat. Dan karena itulah mereka mengutus pergi dalam jarak yang lumayan jauh untuk jalan kaki barangkali 3-4 jam ke Lida. Karena mereka tahu bahwa Petrus ada di sana. Dan mereka memberitahukan kepada Petrus. Bukan karena Dorcas yang meninggal, tetapi kebutuhan jemaat yang di Yope itu segera datang, ada yang penting. Mereka tidak beritahukan Dorcas itu meninggal. Tetapi mereka katakan, mari kami sangat terdesak, ada yang sangat penting. Berarti ada waktu sekitar 6 atau 7 jam. Sehingga Petrus datang langsung ke ruang atas di bawah. Dan ternyata Dorcas yang dikasihi oleh mereka itulah. Sehingga Petrus sebagai hamba Tuhan atas nama Yesus berdoa dan hidup kembali. Inilah 3 tipe kemanusiaan yang kita lihat dalam perikop kita ini, sehingga terjadi mujizat. Ya begitu juga kalau epistel yang kita lihat tadi ya, bagaimana ibu janda di Sarfat itu yang menjamu Elia, sudah diberikan anak tetapi meninggal. Tetapi oleh kuasa Tuhan, apa yang dilakukan oleh Elia, apa yang dilakukan oleh Petrus, meneguhkan firman Tuhan yang diberitakan itu, bahwa sungguh mereka hamba Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka. Karena itu Amang Inang, kita tidak perlu mencari-cari mujizat dan tidak perlu mengagung-agungkan orang-orang yang bisa berbuat mujizat. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan pakai situasi kejadian apapun akan terjadi mujizat. Tapi bukan menjadi tukang mujizat, dikumpul-kumpulkan orang untuk disembuhkan, bukan itu. Tetapi lakukanlah tugas panggilan sebagai orang percaya
maka Tuhan akan menunjukkan jalan dan membuktikan bahwa Tuhan kita hidup, bahwa Yesus adalah juru selamat, dan Dia akan melakukan cara-cara melalui siapapun orang-orang percaya sebagai hamba Tuhan untuk melakukan mujizat, sehingga apa yang difirmankan oleh Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan orang percaya. Dan inilah amang-inang saudara-saudara terkasih yang kita perlu renungkan, bagaimana firman Tuhan pada saat ini menjadi sumber inspirasi keberanian kita percaya untuk melakukan tindakan-tindakan kasih, di mana Tuhan akan memakai kita, setiap orang di antara kita. Tuhan akan pakai siapa saja, orang yang percaya dan menggunakan imannya yang sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Orang mati pun bisa dihidupkan. Penyakit apapun yang ada pada kita atau saudara kita, kita juga tumpang tangan akan sembuh. Tapi bukan kita cari-cari, tapi dengan kesungguhan hati kita beriman, apa yang terbaik Tuhan akan lakukan. Dan mujizat itu bukan sesuatu yang aneh bagi orang Kristen, tidak. Siapa saja Tuhan akan pakai sepanjang dia mau menjadi alat kesaksian bagi Kristus yang hidup itu. Karena itu biarlah setiap pribadi di antara kita juga diperkenankan Tuhan. Apakah menjadi seperti Dorcas masa kini yang memberikan sumbangan untuk pekerjaan Tuhan, untuk berderma kepada orang-orang miskin, atau orang banyak yang mencintai Dorcas yang sudah percaya oleh karena pelayanan Dorcas. Setiap orang yang percaya, yang menggumuli sesuatu yang penting di dalam hidupnya, dalam komunitasnya, dalam jemaatnya, dalam gerejanya, dalam keluarganya, Tuhan akan lakukan untuk iman itu menyala-nyala. Apalagi kalau dia sudah sebagai hamba Tuhan. Karena itu kita sebagai pertohonan ya, apalagi kami sebagai pelayan full timer ini, sungguh harus percaya bahwa mujizat bisa terjadi melalui hamba-hamba Tuhan. Dan untuk itulah kita menjadi hamba Tuhan. Biarlah gereja kita ini juga menjadi alat penyembuh bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Amang-inang saudara-saudara menjadi Dorcas masa kini. Dan kita semua menjadi orang yang mencintai pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan di situ akan menyatakan bahwa Dia hidup dan berkuasa. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, atas kebenaran firman-Mu, karya keselamatan, penyembuhan, dan bahkan kebangkitan orang mati untuk pekerjaan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bagi pekerjaan pemberitaan Injil, Engkau juga mengajak kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, juga keluarga, bahkan komunitas, gerejamu, persekutuan gereja-gereja di Indonesia, di dunia ini, untuk menjadi alat keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini pun Engkau memberikan mata yang terbuka, dicelikkan melalui pelayan para misionaris di tanah Batak dahulu, yang memulai pelayanan penginjilan bagi orang Batak, terutama melalui pendidikan para sending. Dan hari ini ketika Engkau mengutus kami atas nama lembaga pendidikan guru di tengah-tengah gerejamu HKBP ini, pakai kami semua Tuhan menjadi alat pemberitaan Injil. Demikian pun bagi anak-anak-Mu, biar Engkau menjamah hati mereka untuk rindu menjadi pelayan-pelayan Tuhan di gerejamu. Bapa, jika Engkau perkenankan saat ini hamba-Mu hadir di tengah-tengah jemaat-Mu HKBP Hang Tuah Pekanbaru ini, biarlah Engkau menjamah hati setiap saudara-saudaraku ini, setiap jemaat yang hadir dan yang mendengarkan firman-Mu. Berkat-Mu Tuhan tersalur
melalui gereja, melalui anak-anak Tuhan untuk pekerjaan pemberitaan Injil, juga melalui seminarium Sipoholon yang membina dan mendidik calon-calon tenaga pendidik Kristen di tengah-tengah gerejamu HKBP. Bapa, berkatilah setiap keluarga yang berduka, juga yang sedang bersuka cita karena hari ulang tahun maupun ulang tahun pernikahan, terutama yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Engkau Tuhan melihat dalam warta jemaat ini nama-nama yang sudah tertera, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, jamah tubuh mereka dan pulihkan kesehatan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami dan melanjutkan tugas panggilan kami sehari-hari. Biarlah dalam firman Tuhan ini jiwa roh kami dibangkitkan untuk menjadi Dorcas masa kini di tengah-tengah dunia ini, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus dan menerima kehidupan kekal dalam nama Tuhan Yesus. Amin.